ayah yang memiliki hati Bapa surgawi sebagai contoh pola asuh terhadap anak-anak. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 10 sampai 12, Rasul Paulus dia memakai atau menggunakan metafora tentang ayah atau tentang bapa dunia ini sebagai seorang pendidik untuk menjelaskan kepada kita tentang suatu pelayanan, baik yang dilakukan di dalam rumah tangga, demikian juga di dalam sebuah gereja. Bagaimana pelayanan itu menjadi pelayanan yang efektif. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam bagian firman Tuhan ini berlaku bagi kita, baik kita sebagai orang tua secara lahiriah maupun kita sebagai orang tua rohani seperti pendeta, penatua, mentor dan sebagainya. Ada 3 hal yang kita akan perhatikan berkaitan dengan seorang ayah yang memiliki hati Bapa surgawi, yang dia jadikan itu sebagai pola asuh terhadap anak-anaknya. Bagaimana kalau seseorang dia sudah menjadi orang tua tunggal, di mana suaminya sudah meninggal dan tinggal dia sendiri sebagai ibu? Apa prinsip yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam firman Tuhan berkaitan dengan pola asuh dari seorang ayah, di mana dia belajar ini dari Bapa surgawi yang Alkitab kemukakan kepada kita mengenai hal ini. Pertama, ayah bertanggung jawab menjadi teladan yang baik. Kita ucap sama-sama. Walaupun disebut di sini sebagai ayah, itu bukan berarti tidak berlaku bagi ibu-ibu. Itu tidak berarti tidak berlaku untuk anak-anak. Semua kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan yang baik dari kehidupan kita. Rasul Paulus dia berbicara tentang teladan rohani dalam ayat yang ke-10 melalui 3 istilah: saleh, adil, dan tak bercacat. Ketiga istilah ini, saudaraku yang kasih, bukan kata benda, tapi kata kerja. Karena ketiga istilah ini menyatakan mengenai bagaimana fokus hidup dari Rasul Paulus sebagai seorang bapa dalam pelayanan kepada jemaat. Dan kita sebagai ayah berfokus bagaimana kita hidup memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai seorang ibu dapat memberikan teladan yang baik terhadap anak-anak kita, dan bagaimana kita sebagai anak juga dapat memberikan teladan yang baik dalam hubungan kita dengan orang tua kita. Saleh itu berkaitan dengan siapa kita ini. Siapa saya sebagai seorang ayah dalam mendidik anak yang berfokus pada Bapa surgawi sebagai Bapa yang sempurna, di mana kita sebagai ayah dunia ini, kita adalah orang yang tidak sempurna, dan karena itulah kita perlu belajar dari Bapa surgawi kita bagaimana kita melakukan suatu contoh pola asuh terhadap anak-anak kita. Alkitab berkata bahwa di dalam kita melakukan tanggung jawab itu, kita harus buktikan diri kita memberikan teladan yang baik dengan kehidupan yang saleh.
Sama-sama kita katakan kehidupan yang saleh. Kata Yunani yang digunakan berkaitan dengan saleh ini adalah hosios. Hosios itu merujuk pada hati yang takut, hati yang hormat, hati yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita dari kehidupan yang saleh, itu menunjukkan siapa kita sebenarnya, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dalam hubungan kita dengan keluarga dan juga dengan masyarakat. Adil itu berkaitan dengan apa yang kita katakan dan yang kita lakukan. Kalau saleh tadi itu berkaitan dengan siapa diri kita. Tapi kata adil ini berkaitan dengan apa yang kita katakan dan yang kita lakukan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata ini juga berhubungan dengan bagaimana hidup kita ini betul-betul berintegritas, yaitu satunya kata kita dengan perbuatan kita, satunya perbuatan kita dengan perkataan kita, yang membuktikan bahwa kita berlaku jujur sesuai dengan standar yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita dalam firman-Nya. Sebagai ayah maupun sebagai ibu, bahkan kita sebagai anak-anak, kita dituntut untuk berlaku adil sesuai dengan standar Tuhan dalam hal membina, mendidik, dan mendisiplin anak-anak kita. Saudara yang kasih, ternyata kalau seorang anak itu dia begitu dibiarkan dan tidak didisiplin, dia akan bertumbuh menjadi seorang anak yang dimanja. Dan ketika dia berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupan, dia akan menjadi anak yang cengeng. Tapi sebaliknya, kalau seorang anak dia menerima disiplin yang baik, maka dia akan menjadi seorang yang akan memiliki daya saing. Dia akan berjuang bagaimana menjalani kehidupan yang keras ini. Oleh karena itu diperlukan pendidikan, diperlukan juga disiplin terhadap anak-anak, supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Dan dengan kita mendisiplin mereka, itu berarti kita mengendaki yang tidak baik yang mereka lakukan itu yang kita singkirkan, tetapi kita mengasihi pribadi sang anak itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang berikutnya itu tak bercacat. Ini berkaitan dengan apa yang orang katakan tentang kita. Kita ini kan berinteraksi dengan siapa saja, baik kita di dalam pertemuan jemaat ini, demikian juga kita dalam hubungan kita sehari-hari di masyarakat dimanapun kita berada. Kita tidak bisa menghindari orang memberikan penilaian terhadap kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang melayani dalam jemaat, kita dilihat oleh jemaat, mereka memberi penilaian terhadap kita. Apakah yang kita sampaikan itu sejalan dengan kelakuan kita sehari-hari atau bertentangan? Itu adalah suatu penilaian yang mungkin subjektif dilakukan oleh jemaat yang melihat kita. Tapi itulah yang terjadi. Saudara yang kasih, kata bercacat ini itu berarti tanpa salah, dan itu berkaitan dengan apa yang dikatakan orang tentang diri kita. Ini bukan berarti bahwa Paulus itu ketika dinilai oleh musuh-musuh yang memberikan tuduhan kepada dia, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai musuh tentu mereka memberikan penilaian-penilaian yang buruk terhadap Paulus. Tetapi Paulus kemudian mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini bahwa dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa dalam hubungan dengan jemaat ini, dia sudah buktikan dirinya
dan itu juga disaksikan oleh jemaat yang dilayani, tapi juga disaksikan oleh Allah. Bagaimana dia hidup saleh, bagaimana dia hidup adil, dan bagaimana dia hidup tidak bercacat di tengah-tengah umat yang dilayani dan dalam hubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Penilaian orang, apalagi orang itu tidak suka, pasti ada saja hal yang buruk mungkin yang orang lihat tentang kita. Tapi kita tidak perlu merisaukan itu. Yang penting kita mau ambil tanggung jawab kita sebagai jemaat, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai hamba Tuhan dalam sebuah pelayanan, untuk kita ini memberikan teladan yang baik dalam pelayanan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang saleh, bagaimana kita menjalani kehidupan yang adil, dan juga kehidupan yang tidak bercacat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tadi itu adil, itu berkaitan dengan apa kata dan perbuatan kita. Kalau itu saling berkaitan dengan siapa diri kita. Kalau itu tidak bercacat, berkaitan dengan apa yang orang katakan terhadap kita. Oleh karena itu, kalau orang lain berbicara tentang kita, itu adalah sesuatu yang biasa terjadi di mana-mana, baik di gereja, di dunia kerja, dimanapun kita berada. Pasti akan ada orang yang memberi penilaian. Tetapi yang harus kita lakukan, kita membuktikan diri, kita menjadi teladan yang baik sebagai seorang ayah, dan juga sebagai seorang ibu, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak. Kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan teladan hidup yang saleh, yang adil, dan tidak bercacat. Saudara yang kasih, apakah hal ini mampu kita lakukan? Saya percaya dengan pertolongan Tuhan yang kasih karunia Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan hal ini. So, kalau tidak mungkin Paulus sebagai manusia biasa yang sama dengan kita, dia berani berkata bahwa berdasarkan apa yang disaksikan sendiri oleh jemaat itu, dan juga Allah menjadi saksi, dia bersama dengan tim pelayanannya, karena dia menggunakan kata kami, membuktikan diri sebagai orang yang memberikan teladan yang baik dalam hal hidup saleh, adil, dan tidak bercacat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika istilah hosios, dikaios, dan amemtos itu menggambarkan seorang ayah yang menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ini tanggung jawab kita sekalian, tanggung jawab saya. Karena saya ini memiliki tanggung jawab, bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi juga saya punya tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja ini, dan juga tanggung jawab yang lain dalam lingkup organisasi Gereja Bethel Indonesia. Jadi tanggung jawab ini sangat besar untuk saya. Saya harus memberikan teladan yang baik, sebagaimana firman Tuhan ini berkata. Saudara yang kasih Tuhan, kata-kata ini menggaungkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dan di dalam Filipi pasal 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini tanggung jawab kita semua, saudara-saudara. Kita tidak bisa berkata, ya, lakukan seperti apa yang saya katakan. Tetapi jangan mengikuti perilaku. Kan ada ayah yang mungkin mengatakan hal yang demikian. Nah, merokok itu tidak baik. Jadi jangan merokok. Dia melarang anaknya jangan merokok. Tapi ketika dia mengatakan itu, dia lagi berpangku kaki. Lalu dia sambil minum kopi, dia tarik kreket. Nah,
Sabung ayam itu tidak baik, nak. Tapi tiap hari dia bawa temannya untuk sabung ayam di halaman rumah. Nah, mabuk itu tak baik, nak. Tapi ayah mabuk-mabukan tiap hari. Nah, tidak boleh maki-maki, nak. Nanti kalau maki saya pukul mulutmu sampai berdarah-darah. Tapi dia tukang maki. Seharusnya kalau dia konsisten, dia akan pukul mulutnya sampai berdarah-darah. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan tidak berkata lakukan seperti apa yang aku katakan, tapi jangan mengikuti perilakuku. Itu ada juga orang yang mengatakan, saudara-saudara, jangan pandang saya. Dengar saja apa yang saya katakan. Jadi beliau katakan harus hidup benar, harus adil, harus saleh, jangan mencuri. Yang ngomongnya begitu, tapi dia suka curi sana sini. Handphone orang dicuri, uang orang yang ditaruh sembarangan di kios atau di toko tiba-tiba hilang karena dicuri, diambil. Siapa yang melakukannya? Banyakkan juga orang Kristen, bahkan juga ada pejabat gereja. Wah, tapi luar biasa. Nah, ini seolah-olah berkata begini, kamu dengar khotbah saya ya, tapi jangan lihat saya. Lalu kita nyanyi, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Lagu ini juga bisa kita nyanyikan, ya. Tapi jangan sampai lagu ini kemudian kita jadikan sebagai pembelaan diri, pembenaran diri, di mana kita melalaikan tanggung jawab untuk memberi teladan dari kehidupan kita, dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa berkata pandang kepada Yesus, tetapi jangan pandang kepada. Paulus katakan tadi, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kemudian dalam Filipi, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Kita sebagai ayah harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Sebagai ketua pemuda harus memberikan teladan yang baik kepada pemuda-pemuda yang ada di gereja. Sebagai ketua kaum bapak harus memberikan teladan yang baik kepada bapak-bapak yang ada di dalam persekutuan kaum bapak. Sebagai gembala jemaat harus memberi teladan yang baik kepada para pelayan yang lain, yang melayani dalam jemaat dan juga kepada jemaat yang kita layani. Sebagai ayah dalam rumah tangga harus menjadi teladan yang baik. Ini ada tanggung jawab yang tidak boleh kita lari dari tanggung jawab ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, kita harus menjadi teladan, di mana kita bisa berkata sama seperti Paulus untuk memperhatikan teladan kita dan teladan orang-orang yang menjadi teladan di dalam sebuah pelayanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, pandang kepada Yesus, tetapi juga pandanglah kepada aku, karena engkau akan menemukan Yesus dalam hidupmu. Ini yang benar. Jadi sebagai seorang ayah, kita tidak berkata, nah, jangan pandang Bapak punya kesalahan, Bapak sudah
sudah punya kebiasaan dari kecil sampai sudah menjadi ayah sekarang suka rokok. Tapi kamu jangan. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita semua sebagai ayah, kita dapat berkata kepada anak-anak, pandang kepada Yesus, pandang juga kepada saya, karena engkau akan menemukan Yesus di dalam diri saya. Kenapa saya bisa hidup adil? Kenapa saya bisa hidup saleh? Kenapa saya bisa hidup tidak bercacat? Dan Tuhan menjadi saksi, dan orang yang kita layani juga menjadi saksi. Itu semua karena ada Yesus di dalam saya. Maka ketika engkau pandang kepada Yesus, pandang kepada saya, engkau temukan Yesus di dalam saya. Orang tertarik. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam kita. Ini tanggung jawab yang besar yang harus kita kembangkan dalam diri kita, dengan cara menerima firman ini tertanam dalam hati kita, karena firman yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang ayah atau sebagai para ayah, ibu, juga kita semua diharapkan dapat memberi teladan hidup sebagai murid Kristus. Kita tahu persyaratan menjadi murid Kristus itu, kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Itu murid Yesus Kristus. Dan seorang ayah, dia bisa memulihkan keluarga kalau dia belajar bagaimana hidup sebagai seorang murid Kristus. Kita harus menunjukkan bagaimana mengasihi Kristus, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasih dan orang lain, bagaimana menjalankan disiplin Kristen, bagaimana menggunakan uang, bagaimana melayani, dan bagaimana menjalani hidup. Pengaruh pelayanan kita sebagai ayah ada pada tindakan nyata atas ucapan kita. Pertama-tama kita berlakukan pada diri kita sendiri. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal juga, namanya Spurgeon, pernah berkata, coba saudara dan saya baca apa yang dikatakan diam. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Perilaku manusia selalu lebih kuat daripada kata-katanya. Ketika orang menilainya, mereka akan menilai perbuatan, karena itu mempunyai nilai yang lebih besar daripada perkataan. Bila hidup dan doktrin yang dianutnya bertolak belakang, maka orang hanya menerima perbuatannya dan menolak perkataannya. Anda harus terlebih dahulu mengisi tekonya, atau Anda tidak bisa berkeliling dan mengisi cangkir orang-orang haus yang meminta air. Kalau doktrin kita mungkin benar, tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan doktrin itu, pasti orang menolak perkataan kita, karena perbuatan kita tidak sejalan dengan apa yang kita katakan. Untuk itu, tanggung jawab untuk memberi teladan yang baik dengan hidup saleh, adil, dan tidak bercacat. Inilah pola asuh yang Tuhan inginkan kita jalankan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Dan anak-anak juga dapat menerapkan pola hidup seperti ini untuk mempersiapkan diri menjadi ayah dan ibu di masa depan. Saudara-saudara yang kasih, yang kedua, ayah harus menjadi motivator yang baik. Sama-sama kita katakan, ayah harus menjadi motivator yang baik. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 dan 12, Paulus juga menggunakan 3 istilah: menasihati, menguatkan, dan meminta dengan sangat. Dan ini semua menunjukkan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab menjadi motivator, pemberi semangat yang baik
bagi anak-anaknya. Kita tidak memotivasi anak-anak dan memberikan pujian kepada mereka hanya ketika mereka memiliki nilai A. Ketika mereka memiliki nilai C, kita menghina mereka. Kita berkata, kamu betapa bodoh. Tidak sepandai ibu, tidak sepandai ayah. Saudara, ini bukan motivator yang baik. Seperti kemarin kita dengar dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di sini. Dia bersyukur untuk nilai anaknya yang 5. Kenapa dia bersyukur? Karena nilai itu dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya dan bukan hasil menyontek teman. Kalau memang itu yang baru dia dapatkan, kita harus bersyukur. Kita juga memberi dorongan kepadanya bahwa dia tidak sebodoh yang orang pikirkan. Di dalam dirinya itu ada potensi-potensi yang Tuhan sudah tanam, yang perlu dikembangkan. Di mana kita sebagai orang tua dapat memberikan dorongan semangat kepadanya untuk belajar terus. Saya juga memberikan dorongan seperti ini. Belajar musik, belajar banyak hal. Seperti Lemuel itu saya beritahukan kepada dia, supaya dia belajar, menggunakan waktu untuk belajar, membaca, belajar, menulis, memainkan alat musik dan sebagainya. Saya kasih contoh, sebagaimana kamu belajar mobil, hanya di halaman di sini. Kemudian dia mulai mempraktekkan apa yang dia sudah belajar, akhirnya bisa membawa mobil. Itu semua dari belajar. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Masing-masing kita sudah diberi potensi oleh Tuhan. Untuk itu semua kata kalimat yang kita ucapkan selama ini yang mengatakan anak itu bodoh lah, macam-macam lah, kata-kata yang bersifat kutukan dan sebagainya, kita harus hindari itu semua. Dan kita belajar untuk memberikan dorongan semangat, motivasi kepada anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi pribadi yang bangkit dari keterpurukan mereka, dan mereka belajar berjuang untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita memiliki peran sebagai seorang ayah menjadi motivator, itu merupakan sesuatu yang indah, yang merupakan gambaran dari seorang ayah yang memberikan motivasi. Ini menunjukkan sosok ayah sebagai pemandu penuh antusias yang menasihati anak-anaknya yang patah semangat. Penasihat yang menguatkan hati anak-anaknya yang terluka, dan pelatih yang memacu timnya untuk terus maju dalam perjuangan untuk mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Saudara yang kasih, apa tujuan pola asuh yang baik yang dilakukan oleh seorang ayah? Tujuannya saudara-saudara agar anak-anak hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kita, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Ini tujuannya. Jadi kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita memberikan teladan yang baik, menjadi motivator yang mendorong semangat mereka untuk bangkit dari keterpurukan, untuk terus maju, untuk terus berjuang menghadapi dunia yang begini keras dengan segala masalah yang kita hadapi. Kita memberikan motivasi, dorongan kepada anak-anak, dorongan kepada jemaat, dorongan kepada keluarga. Tujuannya adalah supaya anak-anak, supaya jemaat menjadi hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Ini yang
yang merupakan tujuan yang Tuhan kehendaki untuk kita berlakukan di dalam kita mengasuh jemaat, mengasuh keluarga kita, mengasuh anak-anak kita sesuai dengan pola yang Bapa kita surgawi tetapkan bagi kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai keluarga, sebagai pendeta, sebagai gembala dalam mengasuh orang yang kita pimpin yang Tuhan percayakan kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita semua hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah yang memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya menghendaki kita sekalian untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang kasih, betapa bahagianya jika kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu atau sebagai hamba Tuhan, sewaktu kita melihat anak-anak kita, jemaat yang kita layani mengambil langkah pertama yang baik, kebahagiaan terus berlanjut ketika kita melihat anak kita terus berjalan sebagai anak-anak Allah. Inilah tujuan pola asuh yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan, baik sebagai hamba Tuhan kepada jemaat, sebagai ayah kepada keluarga, sebagai ibu kepada keluarga, sebagai anak-anak yang persiapkan diri untuk menjadi ayah dan ibu di masa depan, supaya anak-anak kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah sudah memanggil kita untuk memasuki kerajaan dan kemuliaan yang kekal. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini menolong kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, menjadi teladan yang baik, menjadi motivator yang baik, dan kita juga memiliki tujuan di dalam kita mengasuh anak-anak, mengasuh jemaat yang kita layani, supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kita masuk ke dalam kemuliaan dan kerajaan yang kekal. Amin.